korupsi. Nah, ini ada satu dokumen ya yang yang saya dapatkan, dan tentu tidak perlu diketahui dari mana itu dokumennya, yang jelas dari seseorang, dan one thing for sure bukan dari Anies ya, atau bukan dari timnya ya. Dan isinya ternyata utang itu tidak 50M, tapi jumlahnya Allahu Akbar ternyata 92M. Wah, kalau begitu Anies di ujung tanduk ya. Polemik utang piutang antara Anies Baswedan dan Sandiaga Uno terus bergulir. Anies disebut memiliki utang kepada Sandiaga untuk logistik Pilkada DKI 2017. Nilainya ditaksir mencapai 50 miliar. Begitu pengakuan Erwin Aksa. Pro dan kontra pun terjadi. Kubu Anies menilai dalam perjanjian tersebut utang dianggap lunas jika Anies dan Sandiaga menang Pilkada DKI 2017. Jadi sobat era sekalian ya, apa yang disampaikan Sudirman Said itu tidak salah juga. Jadi memang ada pengakuan utang piutang itu ya. Tapi sekali lagi uang itu tidak masuk ke rekening Anies, tapi langsung ke rekening dana kampanye, digunakan untuk dana kampanye, dan itu semacam sharing dana kampanye. Terbongkar, sudah lihat dokumen utang yang direbutkan. Temuan wartawan senior mencengangkan. Utang Anies Baswedan ke Sandiaga Uno itu. Kalau kita pakai akal sehat nih ya, ini sebenarnya persoalan sederhana. Kalau ada utang ya tinggal bayar. Kalau belum sanggup bayar, tinggal minta waktu. Yang pasti jangan sampai nggak bayar, apalagi menuduh pihak yang memberi utang macam-macam. Lu yang utang, lu yang galah. Sedangkan kalau nggak ada utang ya tinggal bilang bahwa kabar tersebut keliru. Hukum di Indonesia kan sudah mengatur soal berita bohong. Kalau memang kabar itu bohong ya polisiin aja. Jelas kok siapa yang mengembuskan isu ini. Apalagi mereka semua satu kubu dalam Pilkada 2017 lalu. Jadi pasti tahulah isi jeroan di dalam koalisi mereka. Manuver mendadak elit Gerindra yang menyerang Anies Baswedan. Salah satunya soal utang 50 miliar ke Sandiaga Uno, curi perhatian. Kegaduhan ini pun disoroti oleh wartawan senior dari Forum News Network atau FNN, Hersu Benu Arif. Mencoba menelusuri masalah ini, ia pun akhirnya mengaku melihat langsung dokumen mengenai klaim utang Anies yang diributkan yang ia dapat dari perwakilan kubu Anies, yakni Sudirman Said. Saya akhirnya sempat melihat dokumen ini. Saya diperlihatkan oleh Sudirman Said. Ada 3 dokumen yang ditandatangani oleh Anies Baswedan. Jelas Hersu di kanal YouTube Hersu Benu Point, dikutip pada Selasa 7 Februari. Meski tak bisa menunjukkan langsung ke publik karena tak diperkenankan, Hersu mengungkapkan bahwa soal utang itu dikonfirmasi alias benar adanya, meskipun dari segi jumlah tidak langsung 50 miliar persis. Jadi bisa disimpulkan, statement Sudirman Said terbantahkan. Utang itu jelas ada. Sandiaga meminjami, Anies ngutang. Sandiaga juga tidak bilang dengan tegas kalau Anies sudah melunasi. Artinya, kemungkinan besar memang belum lunas. Artinya juga Anies masih ngemplang utang. Kalau Anies masih tetap memilih diam, maka ini akan menjadi bumerang, sekaligus menjadi modal bagi Sandiaga untuk meraih simpati masyarakat. Apalagi utang sangat dipersepsikan negatif bagi sebagian besar orang. Dalam dokumen tersebut, Hersu mengungkapkan lengkap bermaterai yang menunjukkan legalitasnya. Fakta pertama, saya kira utang piutangnya itu betul, ungkapnya. Lanjut Hersu, di dokumen tersebut ada perjanjian sebesar 20 miliar rupiah tanpa jaminan, mengingat untuk keperluan kampanye Anies Sandi, dan dilanjutkan dengan penambahan 30 miliar.
Herzl juga menyebut uang tersebut tidak sampai ke Anies karena disalurkan langsung untuk tim kampanye di 2017 lalu. Ya, di situ ada perjanjian 20 miliar dan itu disebutkan tanpa jaminan dan tanpa bunga. Karena ini untuk keperluan kampanye DKI Jakarta. Dan itu dananya tidak diterima langsung ke Anies Baswedan, tapi langsung diserahkan ke tim kampanye. Dan kemudian dia mengakui meminjam lagi 30 miliar, dengan begitu total utangnya menjadi 50 miliar rupiah, jelasnya. Maka hal ini Sudirman Said mengatakan, soal utang sudah selesai jika Anies Sandi menang. Maka Herzl berdasarkan dokumen yang sempat ia lihat, mengonfirmasi bahwa klausul tersebut benar adanya, sehingga pada dasarnya tak ada lagi utang Anies ke Sandiaga. Memang dalam perjanjian tersebut disebutkan apabila Anies Baswedan dan Sandiaga Uno menang dalam Pilkada DKI Jakarta, maka utang piutang itu akan dihapuskan. Sementara kalau mereka kalah, Anies berkewajiban membayar utangnya. Nah, itu yang tadi saya baca, dan bagaimana kemudian mekanisme penghapusan utang itu yang akan dibicarakan lebih lanjut. Poin-poinnya ya seperti itulah, jelasnya. Sebelumnya pihak Anies Baswedan melalui perwakilan Koalisi Perubahan, Sudirman Said telah angkat suara bahwa memang ada soal utang tersebut. Namun dalam klausul yang disepakati, ada ketentuan jika Anies Sandi menang di Pilkada DKI 2017, maka utang tersebut selesai, dianggap sebagai dana perjuangan bersama. Hal ini kembali ditekankan oleh pendiri kedai kopi, yakni Henry Satrio, yang ditunjuk Anies untuk menjelaskan mengenai masalah utang yang diributkan. Saat ini perjanjian itu sudah selesai, jadi bukan lunas bahasannya, tapi memang sudah selesai perjanjiannya, ujar Henry saat menggelar jumpa pers pada Selasa 7 Februari 2023.